Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang tampaknya begitu mudah dalam mewujudkan keinginan mereka? Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa salah satu halangan yang paling umum bagi banyak orang adalah bahasa yang mereka gunakan dalam doa atau afirmasi mereka. Alam semesta tidak memahami konsep masa depan, ia selalu terikat pada momen saat ini. Jadi, ketika Anda mengatakan sesuatu seperti, "Hari ini akan menjadi hari yang luar biasa," Anda sebenarnya menunda kebahagiaan Anda tanpa batas waktu. Alam semesta mendengar ini dan mengira Anda meminta hari yang luar biasa di masa depan, di mana adalah waktu yang tidak pernah benar-benar tiba. Sebaliknya, mengapa tidak mengatakan pada diri sendiri, "Hari ini adalah hari yang luar biasa"? Meskipun kenyataan Anda alami saat ini jauh dari ideal, menyatakan dalam momen masa kini dalam istilah afirmatif, berarti menyelaraskan getaran Anda dengan keinginan Anda. Kata-kata Anda membentuk dunia Anda, jadi berhati-hatilah dalam memilih kata-kata Anda. Ini seperti dialog sakral antara Anda dan alam semesta, dan sangat penting untuk tetap berakar pada waktu masa kini. Pikiran dan emosi Anda sehari-hari seperti doa yang terus-menerus dikirim ke alam semesta. Ketika Anda memancarkan dalam frekuensi dan waktu yang tepat, alam semesta mau tidak mau akan mendengarkan. Apakah Anda sering memeriksa apakah keinginan Anda sudah terwujud dan kemudian merasa kecewa ketika hal itu tidak terjadi? Ketidaksabaran adalah hambatan lain yang kita hadapi saat mencoba mewujudkan impian kita. Kita semua pernah mengalami itu. Kita meminta sesuatu dan kemudian terus-menerus memeriksa apakah impian kita sudah terwujud atau belum. Ketika impian kita tidak terwujud secara instan, keraguan dan frustrasi mulai datang mencengkram. Pahamilah ini, alam semesta memiliki waktunya sendiri yang sempurna. Ini bukan tentang kita yang mengatur kapan sesuatu harus muncul dalam hidup kita, ini tentang sinkronisitas ilahi. Jadi mengapa beberapa doa atau afirmasi Anda sepertinya tidak didengarkan oleh alam semesta? Seringkali, itu karena Anda tidak hanya meminta untuk waktu yang akan datang, tetapi Anda juga duduk pasif menunggu keinginan Anda jatuh ke pangkuan Anda. Itu bukanlah cara kerja Tuhan atau alam semesta. Pahamilah bahwa saat Anda memikirkan suatu keinginan, keinginan itu sudah tercipta di alam kuantum. Keinginan itu sudah ada di sana, menunggu Anda selaras dengan keinginan itu secara vibrasional. Alam semesta kita adalah dunia resonansi. Yang serupa akan menarik yang serupa juga. Jika frekuensi getaran Anda goyah, dipenuhi dengan keraguan atau ketidaksabaran, maka keinginan Anda itu sulit untuk terwujud. Untuk mewujudkan keinginan Anda menjadi kenyataan, Anda harus tetap berkomitmen pada keyakinan Anda bahwa keinginan itu sudah menjadi milik Anda. Anda perlu percaya pada waktu ilahi, dan tahu bahwa apa yang akan menjadi milik Anda akan menemukan jalannya kepada Anda. Kesalahan umum lainnya adalah ketidakselarasan spiritual. Anda bisa mengucapkan afirmasi tanpa henti atau mengisi papan visi dengan gambar-gambar kehidupan impian Anda, tetapi jika Anda tidak selaras secara spiritual dengan keinginan Anda, hal itu mungkin tidak akan pernah terwujud. Pikirkan penyelarasan spiritual seperti menyetel radio ke stasiun favorit Anda. Bisakah Anda mendengarkan siaran radio favorit Anda ketika radio diatur ke frekuensi yang salah? Itu hanya akan mendatangkan statis dan kebisingan, bukan? Penyelarasan spiritual bekerja dengan cara yang sama. Seringkali, penyelarasan itu memerlukan melepaskan energi bergetaran rendah seperti ketakutan, keraguan, iri hati yang mengotori saluran spiritual Anda. Hanya ketika Anda beresonansi pada frekuensi yang lebih tinggi, Anda benar-benar dapat berinteraksi dengan alam semesta secara bermakna. Saat itulah keajaiban terjadi, dan afirmasi serta papan visi tersebut menjadi alat yang kuat, bukan sekadar angan-angan saja. Jadi, Anda telah membuat papan visi dan mengucapkan afirmasi setiap hari. Selanjutnya bagaimana? Ingatlah, manifestasi bukanlah jalan satu arah, itu adalah tarian ilahi. Beberapa orang menganggapnya seperti memesan dari katalog kosmik, berharap alam semesta menjatuhkan keinginan mereka di depan pintu tanpa partisipasi lebih lanjut dari mereka. Disitulah letak kesalahpahamannya.
Perlu diketahui, alam semesta bukanlah mesin penjual otomatis. Ini lebih seperti pasangan dalam sebuah tarian. Ia mengharapkan adanya timbal balik, adanya pertukaran energi. Anda mengajukan permintaan, dan kemudian alam semesta akan mengirimkan Anda peluang, pertemuan kebetulan, atau bahkan situasi yang menantang untuk menguji keberanian Anda dan mempersiapkan Anda untuk menjadi orang yang pantas dari keinginan tersebut. Tindakan, keputusan, fokus, dan afirmasi positif Anda yang berkelanjutan menjaga tarian tetap berlangsung. Alam semesta tidak tertarik pada keajaiban yang terjadi satu kali saja. Ia mencari hubungan jangka panjang yang dibangun berdasarkan rasa hormat dan pertukaran energi yang saling menguntungkan. Mungkin sedikit terlihat bahwa kita memiliki tugas yang menakutkan untuk menyelaraskan penyelarasan spiritual ini dan tarian yang berkelanjutan. Janganlah lupa bahwa kita memiliki banyak pemandu dan guru, baik di alam fisik maupun non-fisik, yang selalu siap membantu kita. Ingatlah, kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Pemandu roh kita, malaikat, dan bahkan pengalaman hidup pada masa lalu memberikan kekayaan kebijaksanaan dan perspektif. Energi-energi penuh kasih ini mendukung kita dengan cara-cara yang halus, memberikan sinkronisitas dan kebetulan yang berfungsi sebagai penunjuk arah di jalan kita. Ingatlah, setiap langkah yang Anda ambil bukan sekedar langkah maju, itu adalah pernyataan niat bahwa Anda bersedia tumbuh, bersedia berubah, dan bersedia merangkul kemungkinan tak terbatas dari keberadaan Anda. Dalam menerima kebenaran ini, perlu diketahui bahwa jalan menuju manifestasi dan penyelarasan spiritual tidak selalu linear. Ada tikungan, belokan, dan jalan memutar yang bisa membingungkan bahkan kepada pencari yang paling ahli sekalipun. Terkadang masalah yang datang kepada kita bukanlah masalah sebenarnya. Ini hanya panggilan untuk membangunkan kita. Mereka membuat kita berhenti sejenak, berpikir, dan mungkin sedikit mengubah cara kita. Jangan melihat masalah sebagai kesalahan. Anggaplah mereka sebagai jalan memutar, yang secara khusus mengajarkan kita sesuatu yang penting. Masalah membantu kita menjadi lebih baik dalam mewujudkan hidup yang kita inginkan. Masa-masa sulit Anda bukanlah hukuman. Mereka sebenarnya adalah pelajaran rahasia. Sekarang, mari kita menjelajahi teknik doa dan meditasi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga akan meningkatkan penyelarasan spiritual kita. Pertama, duduklah dengan nyaman di tempat yang tenang di mana Anda tidak akan terganggu. Tutup mata Anda, rilekskan bahu Anda, dan ambil napas dalam-dalam 3 kali, atau bisa lebih sampai Anda merasa rileks. Tarik napas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Rasakan perut Anda mengembang dan mengempis dengan setiap napas. Dengan setiap hembusan napas, bayangkan ketegangan di tubuh atau pikiran Anda hilang begitu saja. Anda mungkin bertanya-tanya apa pentingnya menarik napas dalam-dalam ini. Anggap saja hal ini sebagai kunci yang membuka pintu spiritual Anda. Setelah Anda merasa tubuh Anda rileks dan pikiran Anda tenang, mulailah memvisualisasikan keinginan Anda seolah-olah mereka sudah menjadi bagian dari realitas Anda. Lihatlah diri Anda hidup dalam kehidupan yang ingin Anda jalani, apakah itu cinta, kelimpahan finansial, kesehatan, atau berkah lainnya. Rasakan kebahagiaan, kegembiraan, dan rasa syukur yang memancar melalui diri Anda. Saat Anda mendalami visualisasi ini, mulailah memasukkan afirmasi positif. Diam-diam katakan pada diri sendiri, saya pantas menerima. Saya terbuka untuk semua kebaikan dan kelimpahan yang diberikan alam semesta. Hari ini adalah hari yang luar biasa, dan semuanya baik-baik saja di dunia saya. Semakin jelas afirmasi itu, semakin Anda selaras dengan keinginan sejati Anda. Terakhir, mari kita tanamkan meditasi ini dengan doa. Berbisiklah lembut pada diri sendiri atau dalam pikiran Anda. Terima kasih alam semesta karena telah mewujudkan keinginan ini, atau sesuatu yang lebih baik dalam hidup saya. Rasakan kata-kata Anda menjadi energi, frekuensi yang bercahaya ketika Anda melepaskan doa ini ke alam semesta. Buka mata Anda dengan lembut, dan bawa dalam hati Anda keyakinan yang tenang bahwa Anda telah terlibat dalam percakapan sakral dengan alam semesta.
Perlu diketahui bahwa ini bukanlah latihan sesaat, tetapi dialog yang berkelanjutan, yang selalu dapat Anda lakukan kapanpun Anda membutuhkan nutrisi spiritual. Pikirkan hidup di masa sekarang, pada saat ini, seperti sebuah rahasia yang sederhana namun mendalam yang telah diketahui oleh orang-orang bijak. Ketika Anda benar-benar fokus pada apa yang sedang terjadi sekarang, itu seperti Anda memeluk seluruh alam semesta. Jangan lupakan kekuatan dari mengucapkan terima kasih, menjadi bersyukur seperti memiliki alat khusus yang menyelaraskan jiwa Anda dengan irama alam semesta. Ketika Anda menyelimuti diri Anda dalam rasa syukur yang nyata, itu seperti Anda berteriak ke surga, "Saya siap untuk hal-hal baik, dan saya juga siap untuk berbagi." Setiap kata terima kasih seperti kata ajaib yang bergema selamanya, dan akan kembali kepada Anda dengan wujud hal-hal yang lebih baik dan peluang untuk bahagia. Ketahuilah, kita semua terbuat dari bahan yang sama seperti bintang-bintang, bumi, langit, pohon-pohon, dan Anda. Kita semua terhubung seperti satu keluarga besar. Ingatlah bahwa apa yang Anda lakukan mempengaruhi semua orang dan segala sesuatu di sekitar Anda. Anda tidak hanya menyaksikan dunia berlalu, Anda membantu mewujudkannya. Ketika Anda berbicara dengan orang-orang, pikirkan kata-kata Anda seperti Anda memperlakukan bunga yang rapuh. Kata-kata Anda dapat membantu menyembuhkan perasaan seseorang yang terluka, atau bisa juga membuat segalanya menjadi lebih buruk. Kata-kata itu seperti korek api, mereka bisa menyalakan api cinta atau membakar persahabatan. Jadi, berbicaralah seperti Anda menanam benih di taman, gunakanlah kata-kata yang menunjukkan cinta dan hormat. Jika Anda melakukan itu, Anda pasti akan menumbuhkan sesuatu yang indah di tanam Anda. Sekian untuk video kali ini. Ingatlah bahwa pikiran, kata-kata, dan perasaan Anda adalah seperti sebuah percakapan dengan alam semesta. Ketika Anda bersikap positif dan jelas tentang apa yang Anda inginkan, alam semesta mendengarkan. Terima kasih sudah menonton.